Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Saidatun Nisa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas Negeri Medan dalam bidang studi pendidikan sejarah. Saya guru sejarah di SMKS Nurul Islam Larangan yang ada di Kabupaten Brebes. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya di kelas 10 TAV 2 pada materi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemampuan dalam menganalisis kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini dalam bentuk pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media untuk pembelajaran dan infografis serta mampu mempresentasikannya. Terima kasih Mas Hendra, teman-teman. Kemarin itu sudah mengajari caranya
merupakan pendiri kerajaan Mataram Islam. Tuh, ini gambarnya. Kalian sekarang sudah kenalkan dengan beliau-beliau ini. Nah, ini adalah orang-orang yang akan berperang di kerajaannya masing-masing yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke. Apa sih peninggalan yang ada hingga kini? Coba kita lihat. Ketika kita belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam, maka kita harus melihat peninggalan yang ada hingga kini, yang masih ada, yang bisa menjadi bukti secara adanya kejayaan peradaban Islam. Yang pertama dari kerajaan Demak sendiri, peninggalannya apa? Ada Masjid Agung Demak Benar. Cong yang pernah ziarah ke Makam Wali Songo, ada nggak yang waktu SMP atau MTS kalian itu belum pernah? Oke. Ke peninggalan kerajaan ini kan juga belum pernah. Ziarah pernah nggak? Kemana? Orang Sida. Karena corona ya, kalian kan corona. Orang Sida. Oh jadi Gunung Jati udah pernah. Cirebon sama Sunan Kudus. Oke, ada sebagian yang sudah pernah. Nah ini kalau kalian sudah pernah ke peninggalan kerajaan Demak, ini salah satu bukti sejarahnya adanya Masjid Agung Demak. Ini merupakan salah satu masjid peninggalan kerajaan Demak. Dari sini kita bisa melihat para wali, maksudnya bagaimana Wali Songo itu kemudian diistirahatkan dan tradisi kerajaan, yaitu salah satu buktinya adalah Masjid Agung Demak. Selain itu ada Menara Kudus. Ada yang pernah ke Kudus? Pernah lihat ini? Menara Kudus itu salah satu bukti peradaban. Umumnya menara masjid itu kan bentuknya tiang ya. Tapi di Kudus ini unik. Menara ini perpaduan akulturasi budaya dengan Hindu Buddha. Makanya menara tetapi sekaligus seperti akulturasi agama Islam dan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya itu adalah Menara Kudus. Selain itu ada Keraton Yogyakarta. Siapa yang udah pernah ke Jogja dan main ke keraton? Belum, kan? Nanti kalau udah lulus kita jalan-jalan ke Jogja. Murah, pakai kereta punya 70.000, 90.000. Kita bisa melihat bagaimana sejarah peradaban Islam yang ada di Keraton Yogyakarta. Ini salah satu keratonnya, bukti peninggalan kerajaan Mataram Islam yang nanti dipecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Oke. Coba silakan kita perhatikan. Kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam, tapi lebih dulu kita perhatikan video berikut. Ada sebuah fenomena unik yang ada di Indonesia, yaitu fenomena tentang ziarah ke makam Wali Songo. Kira-kira maknanya itu apa, bagaimana sejarahnya, kita bisa melihat di layar. Silakan nanti disimak, yang penting-penting dicatat, oke? Silakan disimak terlebih dahulu. Bentar. Hai semuanya, ketemu lagi bersama dari Rumah TV. Penyebaran Islam di Pulau Jawa memang tak pernah lepas dari sosok para Wali Songo. Hingga kini, peninggalan para Wali Songo seperti petilasan, masjid, hingga makam-makam mereka masih terawat dan menjadi tujuan wisata religi di Pulau Jawa. Buat kamu yang belum tahu, Wali Songo merupakan tokoh Islam yang sangat dihormati karena mereka dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali yang berarti orang yang dipercaya, dan Songo berarti 9 dalam bahasa Jawa. Biasanya orang-orang mengunjungi makam
dan peninggalan mereka sebagai jujukan wisata religi, sekaligus sebagai pengingat atas desa mereka dan belajar sejarahnya. Berikut ini wisata religi Wali Songo yang sudah ditangkap oleh tim Bali Maduri yang bisa menjadi referensi untuk liburan religimu. Nah, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk kami ya. Caranya, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Subscribe video ini ke semua sosial media kalian agar kita bisa berbagi video selanjutnya ke semua orang. Selesai. Ini adalah fenomena tentang ziarah ke makam para wali songo. Hari ini nanti kita mau membahas kira-kira tujuan dan ini ya tujuan ataupun apa sih yang bisa kita ambil dari fenomena ini. Apakah ke makam? Terus saya lihat bahwa ziarah itu tujuannya untuk apa? Meminta doa apa? Mendoakan? Hanya tujuan utama berziarah itu adalah mendoakan, tetapi ini ada fenomena yang sangat luar biasa yang ada di orang-orang Jawa ya, khususnya ini orang-orang Jawa, bahwa kita itu bahkan tidak pernah sepi kalau menurut ibu makam-makam para wali ini yang setiap hari didatangi oleh orang-orang yang berziarah. Kira-kira ini kan sebuah fenomena. Kenapa? Ada apa? Siapa itu Wali Songo? Dan kenapa para wali ataupun kiai-kiai kita ini begitu disayangi oleh masyarakat yang ada di Pulau Jawa? Mau membahas tentang kerajaan apa? Kerajaan Aceh Darussalam. Ini LKPD-nya. Kelompok kedua membahas tentang Mataram Islam. Kelompok ketiga mau membahas tentang Kerajaan Demak. Kelompok keempat tentang Kerajaan Banten. Dan kelompok terakhir membahas tentang Kerajaan Goa Talo. Silakan ditulis nama dan kelompoknya. Tulis saja dulu pada kelompoknya. Silakan Dari informasi video tersebut, kalian juga boleh mencari di internet ataupun di buku-buku paket tentang kerajaan yang akan kalian bahas satu per satu. Silakan yang mau bertanya, silakan bertanya. silakan. Apa susah? Anak udah belajar kamu berkali-kali ya. Itu udah. Kayaknya udah semua selesai ya. Pembuatan kampanye udah selesai. Silakan. Dan siap-siap untuk kita presentasikan satu-satu. Untuk kelompok yang pertama, silakan Aceh maju. Yang kelompoknya maju semua Aceh. Tadi hasil boleh, nggak apa-apa. Kita bebas. Gue boleh sekali. Oke, itu adalah penjelasan dari Kerajaan Aceh. Yang mau bertanya silakan. Kelompok 2 bertanya. Ya boleh nama kelompok pertanyaannya.
Maaf Pak. Pertanyaannya ditulis. Ini menanyakan kenapa masyarakat Aceh memilih perdagangan dan pelayaran. Runtuhnya kerajaan Aceh. Silakan. Butuh waktu untuk mencari apa langsung? Butuh waktu. Oke. Mengapa Aceh memilih perdagangan dan pelayaran sebagai mata pencaharian? Dari Ririn silakan. Karena kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Karena kehidupan ekonominya dalam bidang pelayaran. Kurang puas? Kurang. Kira-kira yang lain bisa bantu? Alasannya apa? Alasan berdagang kala itu di jalur laut adalah jangkauannya lebih luas, menampung muatan yang besar dan berbagai teknologi navigasi. Bisa di Oke. Jangkauannya lebih luas dan juga teknologinya maju, intinya itu. Oke, ditambah dari Ibu. Kenapa Aceh itu bukan memilih ya kan, tapi kehidupan ekonominya ditopang berdasarkan pelayaran dan perdagangan. Itu alasan utamanya karena apa? Satu, letaknya yang strategis. Letak mereka karena strategis itulah akhirnya apa? Mereka ekonominya ditopang berdasarkan hasil laut ataupun pelayaran dan juga perdagangan. Wilayah Aceh sendiri dijadikan sebagai transit para pedagang. Kalau sebuah wilayah dijadikan transit para pedagang, otomatis apa? Otomatis tempat itu ramai para pedagang dari negara lain atau bangsa lain. Akhirnya ekonominya secara otomatis ditopang berdasarkan perdagangan. Oke, paham? Oke. Pertanyaan kedua, silakan. Ya. 1903 runtuhnya kerajaan Aceh Darussalam. Akibat apa Aceh runtuh? Karena kedatangan dan juga ada serangan dari bangsa lain. Nggak ada lagi yang bertanya? Nggak ada ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk, tutup halang dulu sayang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju kerajaan Demak. Yang lain boleh menyimak, boleh lagi tapi harus menyimak dan siapkan pertanyaan 2. Silakan Demak maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kerajaan Mataram Islam akan mempresentasikan hasil kerja. Oke, silakan. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Kerajaan Mataram Islam dipercaya penduduknya sebagai pusat dunia. Masyarakat pada masa itu menyebutnya dengan nama pusat jagat. Ada yang mau bertanya lagi? Udah, nggak ada? Angko, oke, Mbak Ririn. Aku buat apa?
Bagaimana Mataram Islam bisa runtuh? Bagaimana Mataram Islam bisa runtuh? Silakan, Mbak Ririn. Bagaimana kerajaan Mataram Islam itu mengalami masa keruntuhannya, prosesnya gimana? Keruntuhan Mataram Islam juga disebabkan oleh adanya rasa dendam dan juga kemunculan dari bangsa saling melenggang kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Oke, mohon maaf, itu pembahasannya kurang tepat. Oke, perhatikan. Kerajaan Mataram di Indonesia itu ada dua. Satu yang coraknya Hindu-Buddha dan yang kedua adalah yang corak Islam. Bagaimana kerajaan Mataram Islam itu ada ketika selesai masanya Hindu-Buddha. Yang dijawab ini adalah ketika masa Hindu-Buddha. Kurang tepat, silakan bisa lagi dicari Mataram Islam, dicari boleh di buku tulis, di buku paket kalian. Bagaimana Mataram Islam bisa runtuh? Langsung ibu konfirmasi, karena kalau jawabannya menyimpang begitu jauh, itu akan menyesatkan. Mataram Islam itu runtuh karena apa? Silakan. Ada kok di situ. Ya, silakan. Betul sekali, tepuk tangan untuk kelompok buka. Itu semua benar. Mataram Islam itu runtuh karena apa? Adanya kesepakatan yang dilakukan oleh Belanda, bahwa Mataram Islam itu akhirnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Kesultanan Yogyakarta dengan rajanya adalah Sultan Hamengkubuwono. Yang kedua adalah Kasunanan Surakarta dengan rajanya julukannya Kasepuhan Surakarta. Kasepuhan rajanya Sultan Hamengkubuwono untuk kerajaan Yogyakarta. Akhirnya apa? Mataram Islam runtuh, terpecah menjadi dua. Itu salah satu alasannya. Dan ada yang mau bertanya lagi? Ada, oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Perhatikan, selesai sudah presentasi untuk hari ini. Coba kita simpulkan bersama-sama tentang kerajaan apa ini tadi? Kerajaan Aceh, kerajaan Mataram Islam, kerajaan Demak, kerajaan Banten, dan kerajaan Goa Kalo. Apa yang bisa kita simpulkan untuk pertemuan hari ini? Yang pertama, kerajaan Aceh didirikan oleh siapa? Sultan? Kerajaan Aceh tadi kesimpulannya apa? Coba simpulkan masing-masing dari setiap kelompok. Tuh, sekolah lain.
orang tetangga yang bel. Oke, disimpulkan kerajaan ini Mataram Islam, dibacakan sedikit hasil kesimpulannya. Iya ini nggak apa-apa ini tadi. Oke, silakan. Jadi kami Menyimpulkan. di sini poin-poinnya saja ya Bu. Iya betul. Pengertian kerajaan Mataram Islam, letak kerajaan Mataram Islam, puncak kejayaan Mataram Islam, kehidupan ekonomi kerajaan Mataram Islam, kehidupan sosial kerajaan Mataram Islam, kehidupan budaya kerajaan Mataram Islam, serta kemunduran kerajaan Mataram Oke. Islam. Bahwa kemunduran kerajaan Mataram Islam itu alasannya tadi kenapa? Mundur karena apa? Karena Dua, betul. Kesimpulan dari kerajaan Mataram Islam itu apa? Disepakatinya perjanjian Giyanti yang membuat Mataram Islam akhirnya terpecah menjadi dua kerajaan. Aceh mundur itu karena apa? Aceh mundur karena perebutan kekuasaan tahta. perebutan tahta kekuasaan oleh keluarganya, artinya perang saudara. Aceh karena perang saudara, Mataram Islam itu karena perjanjian dengan VOC Belanda. Kalau ini apa? Demak tadi karena apa? Adanya Demak runtuh karena apa? Dendam Arya Penangsang setelah meninggalnya Sultan Trenggono. Oke, dendamnya Arya Penangsang karena sepeninggal Sultan Trenggono, artinya apa? Mereka juga perang saudara. Kalau Banten? Oke, karena adanya penangkapan yang dilakukan oleh VOC, betul. Dan Gorontalo salah satu budaya yang ditinggalkan adalah perahu pinisi. Oke, yang peninggalan suku Bugis yang masih sekarang itu digunakan. Oke, itu adalah kesimpulan untuk temuan hari ini. Untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang jalur rempah. Bagaimana Indonesia itu sebagai salah satu penghasil rempah yang akhirnya nanti bangsa Eropa datang ke Indonesia. Setelah masa Islam itu kan nanti masanya masuknya bangsa Eropa. Kenapa rempah-rempah yang ada di Indonesia dari mulai semenjak masa kerajaan Hindu Buddha, malah sebelum adanya kerajaan Hindu Buddha, masa Praksara, Hindu Buddha sampai Islam, rempah-rempah akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Maka puncaknya nanti masa bangsa Eropa datang ke Indonesia. Alasan mereka datang ke sini itu karena rempah-rempah. Minggu depan kita akan membahas tentang jalur rempah yang ada di Indonesia. Untuk pertemuan hari ini cukup ya, Ibu cukupkan. Oke, hari ini sebagai refleksinya, coba kita buka HP-nya. Ibu akan men-share sebuah evaluasi yang ada di grup. Sudah dibuka? Itu ya soalnya ini. Ini nanti diisi, silakan. Latihan soal sendiri-sendiri, masih loading. Hotpotan sama temannya. Yang ada kuota hotpotan dulu, silakan. Google soalnya ini. Silakan diisi ya, nanti dipilih ya. Ya. Langsung kalau sudah selesai langsung kirim, nanti masuk jawabannya ke Google Drive-nya Ibu. Pilih, dibaca soalnya hasil dari refleksi tadi. Ya. Betul apa Bu? Iya, bukan WhatsApp. Sepapa. 1 menit lagi. Udah? Ya wes terkirim, oke. Yang lain coba silakan. Udah? Semua di meja. Kita akan selesai pembelajaran untuk hari ini. Taruh semua HP-nya, perhatikan, oke. Kita relax dulu untuk selesai. Kita sudah melakukan refleksi sudah mengisi evaluasi sudah. Nanti itu nilai yang jawaban yang kalian kirim akan Ibu olah dan hasilnya akan Ibu tampilkan di kelas. Nanti silakan lihat di grup berapa nilainya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang jalur rempah. Persiapkan minggu depan, nanti silakan kamu bawa rempah-rempah yang ada di dapur kamu. Bawa laos, monggo, merica, tuba dan lain sebagainya. Cukup
boleh nanti silakan dibawa. Ibu akan tunjukkan mana rempah-rempah yang harganya mahal pada abad 15. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Kenapa sih harganya mahal? Fungsinya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Kenapa bangsa Eropa sangat tergila-gila terhadap rempah-rempah yang ada di Indonesia? Oke, selesai sudah untuk pertemuan hari ini. Kita ice breaking lagi sama seperti tadi. Viva Historia, jaya jaya jaya, nanti tepuk tangan. Oke? Yang semangat karena ini sudah terakhir. Oke. 1, 2, 3. Viva Historia, jaya jaya jaya. Tepuk tangan. Selesai sudah untuk pelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Silakan ketua kelas untuk menutup pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hati-hati pulangnya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Bila terlibat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.